Perkenalkan, nama saya Mustaqim Abdillah dari Pondok Pesantren Palembang. Sebelum saya mulai, mungkin langsung dimulai aja nanti ya. Waktunya 7 menit dari sekarang. Oke, silakan. Sebelum saya mulai, saya memiliki satu pesan sekaligus pantun. Kalau makan atau minum, pakailah tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena itu merupakan akhlak yang terpuji. Jangan toleh kanan apalagi toleh kiri, karena orang ganteng sedang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang bijaksana dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Meskipun di antara kita masih banyak orang-orang yang kufur dan takabur, tapi nikmat Allah senantiasa bertambah. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian agar senantiasa bersyukur dan bertafakur, agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang kufur dan takabur, sehingga dengan munculnya uban-uban yang bertabur, gigi mulai gugur, mata kabur, urat pada kendur, jalan mundur-mundur, lambat laun masuk kubur. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan atas junjungan agung kita. Beliau mentari yang membawakan lentera menjunjung umat manusia, yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Pak Yusuf Kala. Beliau adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dewan juri yang bijaksana, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tapi tak perlu gawat, dikarenakan masih ada obat-obat di toko terdekat. Inilah masyarakat hadirin. Pantas saja jikalau para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju atau mundurnya suatu negara. Dikarenakan telah terbukti dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bahkan yang akan datang, pemuda adalah penopang hidup suatu negara. Pemuda adalah tulang punggung suatu negara, dan pemuda adalah perjuangan estafet suatu bangsa. As-Syaikh Mustafa Al-Ghailani, seorang pejangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi syibban amaral ummah wa fi akadamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan pemudalah suatu perkara umat, dan pada kaki mereka adalah kehidupan umat. Masyarul hadirin dewan juri yang bijaksana, dari perkataan yang ringkas di atas, betapa penting suatu peran seorang pemuda. Tatkala ini pemuda mampu bersaing menjunjung tinggi harkat martabat, mereka mampu bersaing menunjukkan bagaimana kriteria diri mereka, sehingga ia akan menjadi orang-orang yang bisa membuktikan kepada dunia bahwa mereka bisa untuk melanjutkan cita-cita. Begitu juga persaingan di zaman sekarang. Jikalau mereka kuat, maka mereka bisa mendapatkan yang kita inginkan. Namun jikalau mereka lemah, maka mereka akan terus terpuruk dalam keheningan. Oleh karena itu, masyarakat hadirin, namun coba kita lihat sekarang fakta yang berbicara, bukan opini yang bercerita. Betapa banyak pemuda-pemuda yang seharusnya menjadi generasi dunia, yang seharusnya menjadi penerus, penegak hukum syariah, yang seharusnya senantiasa memegang teguh syariat agama. Namun mereka harus hancur hanya karena nafsu bejat belaka. Mereka harus hancur hanya karena semangat, hanya karena kesenangan dunia. Inilah masyarakat hadirin. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian para pemuda, saya ingatkan kepada kalian bagaimana kalian akan terus berkarya, bagaimana kalian akan menggapai cita-cita, bagaimana kalian ingin meneruskan dakwah Nabi kita yang mulia, sedangkan kalian terjerumus dalam narkoba, sedangkan kalian terus merasuk, bahkan tersungkur di dalam maksiat yang merajalela. Cobalah buka mata hati kalian, buka pikiran kalian, buka logika kalian.
Betapa besar perjuangan Rasul untuk kita, betapa besar pengorbanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, hingga beliau rela korbankan seluruh yang beliau punya hanya untuk kita. Dan coba kita lihat, kita bandingkan, kita pikirkan tatkala Allah ceritakan cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, tatkala ia dipaksa oleh seorang raja untuk menyembah selain Allah, tatkala ia dipaksa untuk menyembah selain Sang Khaliqin Alam, Sang Khaliqin Nas, apa kata Allah? Diceritakan oleh Allah, wa rabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi idqamu yang syatata. Inilah masyarakat hadirin, tatkala kami teguhkan hati-hati mereka, kami teguhkan hati mereka tatkala mereka berdiri, kemudian ia berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Ia. Dan jikalau kami berbuat demikian, maka sungguh kami telah jauh dari namanya kebenaran. Inilah masyarakat hadirin. Sekali lagi saya ulangi, saya katakan, wahai para pemuda, bagaimana kalian akan berperan di masa depan, sedangkan kalian terjerumus dalam perzinahan. Inilah masyarakat hadirin. Kenapa saya bahas perzinahan? Satu maksiat yang menghancurkan 1000 pemuda. Inilah